Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukas Lerdita SAG, guru pendidikan agama Katolik di SD Negeri Karara, dan sekarang adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada LPTK Santo Yakobus Maroke tahun 2025. Pada hari ini Selasa 13 Mei 2025, saya melaksanakan video pembelajaran UKIN pada siswa kelas 5 dengan materi Yesus memanggil orang berdosa. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Oke, kita mulai belajar tentang pendidikan agama Katolik dengan judul Yesus memanggil orang berdosa. Ya, Yesus memanggil orang berdosa. Oke, mari kita lanjutkan. Kita berdoa. Baik, di sini baik, mari. Jadi baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu berkumpul lagi di tempat ini untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar maupun pengajar. Bapa, hari ini doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Sekarang kita lanjutkan dengan beberapa hal. Sudah siapkan meja, sudah rapi? Sudah. Sudah duduk yang tempat masing-masing? Sudah. Duduk yang sopan, yang rapi, supaya kita bisa belajar. Oke, kita lanjut dengan saya absen ya. Armat ada. Hari ini lengkap semua? Oke, sudah lengkap. Terima kasih banyak. Sekarang kita hadir semua, jangan terhadir lagi dulu. Kita lanjut. Baik. Minggu lalu kita belajar tentang berbicara tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Tentang pengampunan. Hari ini kita belajar tentang orang berdosa. Baik. Minggu lalu kita belajar tentang pengampunan. Siapa yang tahu apa itu pengampunan? Ya? Mengampuni orang. Pengampunan apa itu? Itu ada yang mengampuni orang berdosa. Artinya yang buat kesalahan. Ya. Mengampuni orang yang berbuat salah, atau ketika teman kita berbuat salah, kita buat apa? Mengampuni dengan cara memaafkan. Ya, dengan cara memaafkan teman atau memaafkan orang lain yang sementara berdosa. Berikut, bagaimana perasaan ketika dihina atau diolok oleh teman atau sesama kita? Perasaan bagaimana? Sakit hati, sakit hati ya.
kita merasa sakit hati, merasa kurang enak. Apa sikap Yesus terhadap orang yang sementara, atau apa sikap Yesus yang patut diteladani ketika dia mengampuni orang? Apa sikap Yesus terhadap orang yang berbuat seperti itu? Apa sikapnya yang perlu kita teladani dia? Yang perlu kita ikuti dia? Apa? Rela berkorban. Apa tadi? Rela berkorban. Harus rela berkorban. Itu tentang bagaimana kita mengampuni orang. Maka kita lanjut, ya, dengan menyebut contoh sikap percaya diri. Saya membantu orang untuk berbuat baik. Yang kedua apa lagi? Dengan memahami ciri-ciri orang berdosa, siswa menyebutkan kelompok orang yang tersingkir semasa hidup apa? Yesus. Itu adalah tujuan hari ini kita pelajari tentang orang berdosa ini. Oke, kita masuk pada pembelajaran yang sekarang kita mengamati gambar. Coba kita amati di gambar. Apa siapa tuh? Zeus orang. Apa yang dia buat? Coba lihat dulu. Perhatikan dulu. Oke. Ini siapa? Siapa pengunjung itu? Sakeus. Ini siapa dia? Hah? Orang masuk penjara. Orang Masuk penjara. Oke. Orang masuk penjara. Pertanyaannya, kenapa dia masuk penjara itu? Karena dia bersalah. Karena Dia bersalah. Orang bersalah, ya. Oke, mari kita dengarkan kitab suci. Perhatikan dengan baik-baik, ya. Kita dengar kitab suci, ya. Bacaan hari ini. Kita dengar bapak kitab suci, ya.
Demikianlah sabda Tuhan. Oke. Sudah kita dengar semua tadi bacaan? Oke, kita banyak hal yang kita dengar, kita memahami tentang kitab suci. Bacaan berapa tadi? Dari mana? Injil Lukas. Lukas berapa? 19, 1 sampai dengan 10. Nanti diingat ya. Oke, sekarang kita setelah mendengar bacaan dari kitab suci bahwa tentang Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kita sekarang kita buat kelompok. Satu ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Bisa? Sekarang bagi kelompoknya berhadapan. Putar ini depan, putar ke belakang. Ini juga begitu. Ayo, geser bisa berhadapan, bisa ke kelompok. Belakang, putar ini. Orang-orang bisa masuk ke atas meja. Oke, kelompok 1 ini kerjakan pertanyaannya. Kelompok 2, ini kelompok 3. Ini kalau pakai kertas ya. Langsung jawab itu. Apa pertanyaan? Langsung jawab ya. Terang tidak. Silakan kerja. Siap kan? Kerja masing-masing kelompok. Satu kelompok 2 pertanyaan.
Sudah? Sudah. Kita lanjutkan presentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Dari kelompok mana duluan? Kelompok satu. Oke, kelompok satu baru. Atau kelompok tiga duluan Oke, dari kelompok tiga maju dulu. Sampai kelompok satu. Maju. Maju di sini. Sampai dengar ya. Bawa itu buku. Kau perhatikan ya, apa yang disampaikan teman. Dengar baik-baik dari kelompok satu, kelompok dua. Baik. Hasil dari kelompok 3 mempresentasikan bagaimana jawaban Yesus atas orang-orang Yahudi. Orang bersujud kepadanya. Jawaban hari ini telah terjadi keselamatan ini karena orang ini adalah anak Abraham. Bagaimana sikap kamu terhadap orang-orang yang bermasalah? Jawab, mengapa mengampuni? Sudah? Oke. Terima kasih, silakan duduk kelompok 3. Kita tepukkan. Kelompok 2. Kelompok 2. Kita dari atas ke bawah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dilakukan Yesus terhadap Zakheus. Jawab, Yesus memanggil dan menumpang di rumah Zakheus. 2. Jelaskan apa yang dilakukan Zakheus setelah menumpang di rumahnya. Jawab, Zakheus sangat senang dan bertobat. Ya, itu dengar? Sudah? Sudah? Oke. Kelompok terakhir. Dari yang ketiga, kelompok terakhir, kelompok 1.
Silakan baca hasil presentasimu. Mengapa masyarakat diberi menjauhi sampai Zakheus diangkat berdosa sebagai pengikut apa alasan pada Yesus yang apa? Terdengar? Tidak, Pak. Oke, baik. Silakan duduk menggunakan presentasi. Ayo kita berdiri sama-sama. Ayo. Semuanya sama-sama ya. Orang pendek kecil berdunia, tidak panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Wahai Yesus, pandang dia, katanya, hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Zakheus, orang pendek, kecil dunia, dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Wahai Yesus, pandang dia, katanya, hai Zakheus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Oke. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Oke, baik, dari beberapa jawaban pertanyaan dari beberapa kelompok, ada yang bisa menjelaskan? Oke, hasil diskusi hari ini dari kelompok 1 sudah menjawab Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Yang kedua, bagaimana anggapan orang-orang Yahudi terhadap Zakheus? Jawabannya dianggap sebagai orang berdosa. Masuk ke kelompok 2. Jelaskan apa yang dilakukan Yesus terhadap Zakheus. Jawaban apa tadi? Coba, apa jawaban? Yesus memanggil dan menumpang di rumah Zakheus. Yang kedua, jelaskan apa yang dilakukan Zakheus setelah Yesus menumpang di rumahnya. Zakheus sangat senang dan bertobat. Yang ketiga, kelompok 3. Bagaimana jawaban Yesus atas orang-orang Yahudi yang bersungut-sungut kepada Yesus? Dia menjawab, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini karena orang ini adalah anak siapa? Anak Abraham. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kamu terhadap orang-orang yang bersalah? Tadi itu yang kita lihat gambar apa? Dia mengampuni orang yang bersalah. Itulah jawaban ketiga dari kelompok. Kita tepuk tangan untuk semua tim kelompok. Sekarang kita masuk pada tentang
bagaimana Yesus memanggil orang berdosa ya. Yesus memanggil orang berdosa. Kita lihat dari gambar video kita menonton tadi. Kenapa itu Yesus? Ya, Yesus memanggil orang berdosa. Siapa yang dipanggil tadi? Itulah yang disebut sebagai orang yang berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia memungut dan berlebihan. Begitu pun juga orang yang masuk penjara. Anda pernah mengalami keluarga yang masuk penjara? Itulah hasil dari bacaan Injil hari ini atau bacaan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Hasil dari itu yang kita lihat, yang kita tanggapi, yang kita mau ingin bawa dalam kehidupan kita hari-hari. Sudah? Sudah paham? Sudah Pak. Jadi, setelah kita buat tadi rangkuman tentang bagaimana belajar, kita lanjutkan dengan berdoa. Kita duduk saja. Kalau orang yang pimpin kita dalam doa penutup. Jadi baik perlu saya teman-teman malah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampun yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak.